pertanyaan berkaitan dengan bahasan kita oke, kalaupun sedikit-sedikit belok juga nggak masalah sih. Kalau ada dari pertanyaan dulu, mungkin ada apa gitu yang mau di-elaborate. Oh ya, punten. Ada ibu-ibu? Oh boleh ya. Nggak apa-apa. Pertanyaan tuh berkah. Oke, mungkin yang pertama yang pengen saya tanyakan adalah mengenai rasa bersalah. Ya. Bagaimana menghilangkan perasaan bersalah, khususnya terkait dengan hal yang mungkin di luar kendali kita ya. Misalnya contohnya, kebetulan nih ya mungkin Kang Abu pernah anak saya Rikat kemarin yang nanya. Ya. Terus terang kehamilan dengan dia itu kan cukup unpredictable buat saya karena jarak dengan kakaknya juga 12 tahun. Jadinya dengan liku-likunya intinya, dan saya merasa bersalah ketika pada saat itu tuh saya nggak mau punya anak gitu. Saya pengen ngilangin lah intinya gitu. Tapi ada beberapa yang saya pengen put aside, nggak pengen rasa bersalah, tapi kayaknya kok kadang seliweran aja gitu. Kok kenapa sih? Nah, terus yang kedua, ada yang bilang bahwa kalau kamu udah melahirkan, kamu udah merawat kan udah nggak bersalah gitu. Tapi and then ketika berjalan dengan waktu kan saya kasih ASI 2 tahun ya, dengan dia cukup struggling, I know, saya berjuang bersama. Tapi balik lagi pada saat itu juga masih ada penolakan gitu ceritanya. Penolakan bahwa this is my son gitu. Jadi itu tuh bagaimana cara untuk supaya benar-benar totally gitu bahwa ini nggak salah gitu loh, nggak akan mempengaruhi ke depannya sih itu sih agak heavy, tapi saya mesti ngomong ya, mesti ngomong sih. Iya, oke. Dari kemarin. Terima kasih. Boleh kita tepuk tangan dulu? Boleh. Ini kita bicara memang akan ngebahas tentang essential mind and awareness kita hari ini. Kita akan bicara tentang how to regulating feeling sih. Kita akan masuk ke situ. Ada lagi? Ya, Mbak Diana silakan. Selamat pagi Kang Abu. Pagi. Oke, dalam belajar mencapai kesadaran ini kan setiap hari pastinya ada proses gitu ya. Dan mungkin aku susah bilangnya, mungkin ada proses healing juga di situ, dibantu dengan mind and awareness ini. Bagaimana kita menanggulangi bahwa kalau dalam rangka menjalani proses ini semua, tapi justru orang yang menjadi trigger kita itu setiap hari justru kita temui. Kalau kita jauh kan mungkin agak aman ya. Tapi trigger itu datangnya dari orang yang memang tiap hari bersangkut paut dengan kita gitu. Itu gimana Kang? Oke. Terima kasih. Ini memang PR sih ya. Itulah kenapa sumber pencerahan terbaik itu trigger pasti datang dari orang-orang dekat sih. Tapi nanti kita akan bahas. Satu lagi boleh? Ini relate sih. Ada satu lagi, ibu-ibu? Tuh, aman dulu ya. Ibu? Ibu ada? Dari wajahnya kayak mau nanya gitu. Boleh, Bu. Ya, Mas Abi ini rada-rada maksa sih ya. Nggak pengen nanya tapi kelihatan wajahnya nanya dipaksa gitu ya. Jadi ini pertanyaan paksaan ya. Pertanyaan paksaan. Ya, terima kasih. Ini pertama kali saya ikut offline. Oh, oke. Dengan Kang Abu. Ya. Tapi kemarin sempat lihat di YouTube-nya yang dikirim oleh Mas Abi. Oke. Nah, sebenarnya menariknya adalah, dan ini membuat kadang-kadang itu beda gitu ya, antara misalnya sesuatu yang menjadi collective belief dengan gimana kita berjalan dengan realitas kita sendiri gitu. Oke. Nah itu sih. Antara collective belief sama reality gitu ya. Terutama saya yang bekerja di dunia advertising ya. Iya. Nah itu tuh setiap kali kita harus mencari collective belief itu untuk menghasilkan Kalau sebuah enggak iklan. marketing nggak jalan dong. Iya benar gitu kan. Marketing kan strategi setan Bu sebenarnya. Kita tahu setan itu kan ngumpetnya di diskon ya. Di marketing gitu. Iya betul. Makanya kita selalu mengeluarkan collective belief itu. Iya oke. Aduh keceplosan Renal Kasali bisa ngamuk nih. Maaf Pak Renal ya bercanda. Terima kasih. Oke. Cukup 3, apapun nama lagi? Udah cukup ya 3? Cukup 3 Oke deh. ya. Kasih. Tapi kan
4 ya, nikahilah 4 ya sebenarnya. 3 tapi 3 aja lah cukup ya. Cukup, oke. 1 aja puyeng sih sebenarnya. Oke, saya mau ke basic structure dulu boleh ya, teman-teman ibu bapak ya, supaya nanti bicara tentang kolektif, bicara tentang field dan tentang bagaimana sih proses ini juga kita akan menyadari gitu. Oke, saya mau bicara dulu, balik lagi ya, hal yang paling penting dalam hidup itu adalah kita belajar tentang inner self gitu. Kekurangan pengetahuan tentang diri itu akan selalu memberikan penderitaan kepada diri. Itu quotes-nya. Jadi orang yang menderita adalah orang yang kekurangan pengetahuan tentang dirinya. Itu dulu. Jadi kalau sekarang kita bicara ada derita, ada kesakitan, ada atau apapun itu karena kenapa? Kita nggak benar-benar kenal tentang si inner self kita gitu. Ya, nah saya hari ini pengen bahas dulu tentang mana keberadaan si kesadaran, mana si self sebagai tools, dan mana nanti kita bicara tentang si kolektif itu tadi gitu. Ya, jadi nanti kita akan ngerti dalam beberapa perspektif. Mungkin saya akan pinjam tradisi Islam, saya akan pinjam tradisi Christianity, saya akan pinjam tradisi Vedanta. Kita pinjam, tapi intinya jadi satu kesatuan. Setuju ya? Kayak karena kan pembahasannya lebih kepada universal. Jadi gini, kalau kita bicara tentang inner self, ini pasti pembicaraannya tentang universal gitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, universal self kita ini disekat-sekat oleh identitas gitu. Jadi nanti penyekatan identitas itu yang akan bikin trouble sih sebenarnya. Tapi that's life. Teman-teman, ibu bapak jangan lupa, hidup itu pasti hanyalah menjalankan untuk melepaskan dan mengalami penderitaan-penderitaan. Udah pasti. Tapi nanti pada titik tertentu kita akan melihat bahwa penderitaan itu bukan hal yang buruk gitu. Makanya kalau pakai bahasa filsafat, life is suffering. Kayak sedih mulu gitu. Tetapi dalam perspektif yang lebih tinggi, bahwa hanya kesedihan itulah yang akan membawa kita menuju pencerahan gitu kira-kira. Kan saya udah sering bilang ya, ibu bapak maaf ya, ibu bapak kalau nggak banyak masalah, nggak banyak sedihnya, nggak akan kesinilah, udah gitu aja ya. Pasti sekarang santai, relax gitu. Dan semua itu kan dipanggil oleh itu gitu. Nah saya pengen ngebagi dulu dalam beberapa perspektif nih ya. Yang pertama, saya mau pinjam tentang hidup ini semuanya pada dasarnya adalah keberadaan tunggal namanya. Jadi kalau kita ngomongin inner self, siapa diri kita penting dulu menyadari bahwa ada bagian layer by layer di dalam diri kita gitu. Kalau pinjam bahasanya Sujiwo Tejo itu banyak aku di dalam aku. Ada aku sebagai istri, ada aku sebagai suami, ada aku sebagai CEO, ada aku sebagai apapun. Dan itu semua nanti kita akan menyadari bahwa setiap orang itu banyak akunya gitu. Nah, yang bahaya, kita nggak kenal siapa aku yang sejati gitu. Jadi saya mau bagi dua dulu. Ada self yang kita sebut sebagai true self, atau nanti kita sebut sebagai I. Ada self yang nanti kita sebut sebagai illusion self, atau yang kita sebut sebagai ego gitu. Dua dulu nih. Dan nanti kalau kita kaitkan sama religion, kenapa sih kata kunci dari religion itu selalu berbicara tentang God, atau kita sebut sebagai dalam tradisi Islam Allah gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa kalau kita adalah bagian dari keberadaan tunggal, maka yang memisahkan keberadaan tunggal itu apa? Illusion self ini, atau yang nanti kita sebut sebagai separate self, atau diri yang terpisah dari yang universal gitu kira-kira. Jadi saya gampangin dulu, ini disebut universal, ini disebut separate-nya gitu, atau yang terpisah. Karena nanti kita ngerti bahwa kita ini begitu lahir dipisahkan dari universal. Dan itu sistemnya begitu. Makanya begitu masuk ke separate, inilah yang disebut namanya matrix. Teman-teman ibu bapak nonton filmnya Keanu Reeves Matrix nggak? Nah nanti after ini kalau nonton Matrix lagi pasti ngerti banget. Itu keren banget itu. Saya sering nyebut Matrix itu film pembelajaran ketauhidan sebenarnya. Jadi dia lagi diajarin tentang tauhid, dia lagi diajarin tentang universal, dia lagi diajarin untuk mengenal dirinya gitu. Contoh. Selama ini kita dalam tanda petik diinstal sesuatu yang bukan diri kita gitu.
Maka ini disebut diri, ini disebut identitas. Oke, ini disebut diri, ini disebut identitas. Maka kalau boleh pakai bahasa yang sedikit religius, ini nanti disebut ruh gitu. Disebut apa? Dan bahasa ruh di dalam kitab suci selalu bahasanya ditiupkan. Nggak pernah ada kata-kata diciptakan. Berarti kalau ditiupkan itu adalah bagian dari. Jadi masing-masing kita itu ada part ilahiyahnya nggak kira-kira? Udah pasti. Jadi saya selalu menyebut bahwa yang ditiupkan itu adalah sang hidup. Maka kita ini adalah sang hidup yang diberi identitas. Itu dulu. Contoh, ada nggak di semesta raya ini yang tidak hidup? Ada nggak? Ya kok diam-diam gini sih? Hah? Yang tidak hidup ada nggak? Nggak ada. Semuanya hidup. Karena dalam partikel terkecil kita mau ngomongin sel atau atom, itu semuanya dia melakukan gerakan. Termasuk apa? Iya Bu. Batu itu kan inti esensialnya adalah energi. Maka tidak ada dalam alam semesta ini yang bukan energi. Dulu zaman Newtonian itu disebut ada benda mati, benda hidup. Karena pada saat itu belum tahu kalau di dalam ini ada atom gitu. Makanya dalam kuantum nggak ada yang mati sebetulnya. Karena nanti kita ngerti bahwa siapapun apapun itu semua esensinya adalah sumbernya adalah sang maha hidup atau yang disebut dengan yang namanya energi gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, sekarang saya mau nanya. Ketika teman-teman ibu bapak ngelihat orang lain, teman-teman ibu bapak ngelihat sang hidup atau ngelihat identitasnya, mana yang lebih cepat nyampe? Apalagi yang kita lihat nggak cocok sama persepsi kita. Duh ini orang ya, bajunya kuning, bawahannya biru, tasnya merah. Ini kayaknya pelangi jalan deh misalnya gitu. Ada judgement nggak di situ? Sesaat kita menjudgment, kita lupa bahwa dia sebenarnya adalah sang hidup. Tumbuhan hidup nggak? Binatang. Jadi kalau kita ngelepasin semua kacamata separate self kita, yang aku saksikan hanyalah sang hidup. Titik. Tapi kita terjebak, lupa bahwa itu adalah sang hidup, karena begitu masuk ke kita, ingat 0,5 nanosecond kita mulai menjudge gitu. Dengan apa? Dengan separate self-nya kita. Dengan programnya kita. Dengan matriksnya kita. Maka di sini simbol atau di sini tempat di mana yang disebut dunia gitu kira-kira. Di sini yang disebut dengan yang namanya akhirat gitu kira-kira. Dan jangan berpikir bahwa dunia sekarang akhirat nanti, bukan itu poinnya. Tetapi kalau aku lagi ada di wilayah dunia, aku lagi ada di wilayah dualitas yang aku tersekat oleh yang namanya ilusi hidupku gitu. Contoh tadi, merasa bersalah itu karena ada program bahwa kalau begini tuh adalah begitu, adalah begitu, adalah begitu. Jadi konsep nggak kira-kira? Secara realita nggak ada salah benar sih gitu. Betul nggak? Secara realitas kalau kita ngomongin ini sebagai alam realitas, realitas itu bebas dari nilai. Realitas itu tidak ada nilai di situ. Kenapa? Karena setiap realitas itulah sesuatu yang terjadi gitu. Kalau dalam bahasa filsafat ini nanti kita sebut sebagai ontologis, seapa adanya. Tapi begitu masuk ke matriks ini jadi epistemologis, seharusnya. Dan hidup akan menderita ketika kita banyak dalam keadaan seharusnya. Siap-siap menderita aja. Harusnya tuh ya orang tua. Udah mulai tuh. Suka gitu nggak ibu bapak? Ya kelihatan sih, udah nggak usah dijawab ya. Harusnya berarti kita terjebak dalam epistemologis gitu. Dan kita tahu seharusnya ini tahu datang dari dunia luar, betul nggak? Akhirnya jadi sebuah konsep berpikir.
Pikiran yang mengental jadinya keyakinan gitu. Maka hati-hati dengan apa yang kita yakini. Apa yang Anda yakini akan terjadi. Jadi kalau aku yakin bahwa aku adalah ibu yang penuh dengan dalam tanda petik salah, selama-lamanya pasti akan tersiksa gitu. Ada orang maaf nih ya. Dia yakin banget dengan membom dirinya, itu akan membawa dia masuk surga. Dia lakukan itu loh. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia believe. Percaya. Dan pengentalan belief itu yang akan membuat ini terpisah dari ini gitu. Makanya, sorry to say, once kita tidak pernah meningkatkan belief system kita akan stuck ada di sini gitu. Makanya si Neo diajak sama Morpheus, yuk keluar dari matrix menuju kepada realitas. Karena ketika dia berpikir bahwa sukses itu kerjaannya 9 to 5, gajinya 2 digit, harus apa, semua menyekat kita dari yang namanya realitas. Akhirnya apa? Kita semua jadi budak yang namanya budaknya matrix. Berarti mayoritas ada di sini nggak kira-kira? Maka marketing itu matrix banget sih sebenarnya. Betul. Karena dia mencari sesuatu yang kebanyakan, dia mencari sesuatu yang majority, dia mencari sesuatu yang populer gitu. Makanya sekarang sorry ya, ukuran kebenaran di sosial media itu urusannya bukan masalah ontologisnya. Seberapa besar followers yang ngomong, itu yang akan menjadikan ini benar gitu kira-kira. Padahal belum tentu benar. Ya realitas aja teman-teman ibu bapak kalau di DM sama orang yang followersnya 2M sama orang yang followersnya 200 yang paling cepat direspon yang mana? Hah? Ya udah gitu aja. Kenapa? Karena itu sudah menjadi sebuah status bahwa followers banyak pasti punya integrity gitu. Bahaya nggak? Berarti suara terbanyak belum tentu kebenaran sejati gitu. Makanya kalau pinjam bahasanya Quran, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, karena mereka akan menyesatkanmu dari realitas dari jalan Allah. Kenapa? Karena sebagian besar, 99% adanya di sini. Makanya ini orang yang 1% lah gitu kira-kira. Makanya para nabi dan rasul beserta para sahabatnya, doanya tuh gini, jadikanlah kami kelompok yang sedikit. Pernah dengar nggak? Dalam artian jangan jadi sesuatu yang majority gitu. Tapi uniknya ketika kita jadi 1% di antara 99%, ini jadi aneh nggak kira-kira? Aneh. Makanya Nabi Muhammad begitu dapat wahyu disebut orang gila. Gila nih. Masa perempuan mau dianggap manusia? Kan salah satu fightingnya Nabi Muhammad kan mengangkat derajat wanita kan? Karena pada saat itu perempuan nggak dianggap manusia gitu. Tapi ketika Nabi Muhammad melihat realitas dan rasa nuraninya, masa sih perempuan dijual beli, dibudak, kan mereka juga manusia gitu. Pada saat itu society-nya menganggap perempuan itu barang gitu kira-kira. Menarik nggak? Artinya apa? Perjalanan kesadaran adalah perjalanan kembali kepada inilah dalam perspektif Islam disebut fitrah gitu intinya. Berarti kalau mau pakai bahasa yang gampang, kita ini semua udah lagi jauh jalan dari fitrah nggak kira-kira? Ya, we are losing self. Even aku nggak tahu aku ini siapa. Kenapa? Karena aku terlalu banyak didoktrinasi oleh sesuatu yang bukan aku. Bahkan dari sejak lahir kita diinstal ini dan dijauhkan dari ini, gitu kira-kira. Sampai saat ini. Apalagi sekarang kita mau bicara, udah kita dimayakan oleh pikiran, perasaan, emosi matrix. Sekarang sosial media, sekarang nggak ketemu orangnya, sekarang semuanya berbicara dalam digital. Ini kan udah kuadrat banget gitu. Nah, once kita nggak punya awareness, nggak punya kesadaran, kita akan terombang-ambing di sini gitu. Maka kalau pinjam dalam tradisi Hindu Buddha, ini yang disebut dengan yang namanya alam samsara. Muter di situ lagi. Di situ lagi, masalahnya itu lagi gitu. Berarti kita lagi muter di ilusi yang sama gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Duh, lemas segini. Dapat ya? Dapat ya? Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kita perlu kewaspadaan terhadap apapun karena mayoritas pasti ada di sini.
Makanya kalau bahasa Quran, waspada itu jadilah orang yang takwa gitu. Kamu alert, waspada. Jangan tertipu sama ini semua. Yang ini sebetulnya hanya proyeksi dari pikiranmu, hanya proyeksi dari perspektifmu, hanya proyeksi dari ilusimu yang kamu anggap itu bener banget. Untuk sebagian orang yang percaya hantu, ada kibas-kibas gorden, aduh ada yang datang nih, gitu. Meskipun enggak yang angin, enggak, aku beneran ngelihat, aku udah jadi halu gitu. Karena apa yang dia believe, that's become personal reality gitu. Dan ibu bapak teman-teman maaf ya, betapa susahnya kita merubah belief system, betul nggak kira-kira? Udah ada di majority consciousness, udah ada di wilayah yang kolektif, dan itu udah menjadi instalan kita gitu. Apalagi nanti ngomongin agama, oh udah beres aja. Selesai aja. Nanti dipenuhi dengan doktrin dogma dosa lah, neraka lah, wah udah tuh. Kita itu sangat beneran terserang oleh matriks-matriks, ilusi-ilusi gitulah kira-kira. Sampai sini oke? Berarti yang bisa menyelamatkan kita siapa? Selesai diri sendiri. Penyelamatan diri adalah bagaimana aku berpindah dari kuadran matriks menuju kuadran kesadaran. Consciousness. Lepas dari ilusi menuju kepada realitas. Dan maaf ya, sekarang begitu realitasnya nggak cocok sama keyakinannya, yang diganti bisa realitasnya. Keyakinannya gitu-gitu aja mulu. Aku tuh yakinnya gini, udah jelas-jelas realitasnya begitu. Nggak, itu salah. Yang benar keyakinanku gitu. Bahaya nggak? Bahaya. Makanya kalau dalam bahasa Quran, orang yang tidak pernah mengupdate belief sistemnya, dia lagi menyembah togut namanya, patung, dia mematung gitu. Berarti dia tidak bisa selaras dengan kedinamisan perjalanan yang selalu terus berubah gitu intinya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan, berarti sang kesadaran datang dari sumber yang sama nggak? Iya dong. Berarti seruangan ini kesadarannya sama nggak? Nah, mulai. Lah kan ditiupkan rohnya bareng ya? Bukan bareng, maksudnya si yang ditiupkannya sama nggak? Berarti yang ditiupkan ke saya, yang ditiupkan ke ibu dan bapak, ke teman-teman, peniupan yang ditiupkannya sama nggak? Sama. Oke? Berarti pertanyaannya, begitu ditiupkan yang namanya ruh, di dalam ruh ini udah ada petunjuknya, udah ada semuanya, udah lengkap 100% nih dikasih. Jadi nggak dicicil nih, petunjuk tuh nggak dicicil, nggak. Tetapi si petunjuk yang 100% pelan-pelan ketutup sama ilusi. Maka wilayah tengah ini kelak akan kita sebut sebagai jiwa. Maka yang bermasalah di antara kita semua punya penyakit, gitu aja. Dan itu nggak bisa dielakkan. Nggak ada orang yang terbebas dari sakit jiwa di kehidupan ini, nggak ada. Semuanya sakit. Karena kenapa? Bumi emang rumah sakit jiwa gede, udah gitu aja. Jadi kalau mulai ngelihat ada orang nyebelin, oh sesama pasien rawat inap, nah bener, dia pasien aku pasien. Rawat jalan, ya. Tapi nginep juga sih kan di sini ya, nginep. Meskipun nggak nginep di rumah salam sih. Berarti di sini semua sumber dalam tanda petik pembersihan jiwa nggak kira-kira? Makanya disebut dunia. Makanya disebut permainan. This is just only the game. Tetapi permainan yang nggak bisa dilakukan dengan main beda. Berarti pertanyaannya, kalau saya lagi masuk ke permainan harus tahu rules permainannya nggak? Iya, main sepak bola nggak tahu rulesnya, dipegang kartu merah marah, masuk kartu merah. Udah jelas-jelas sepak bola nggak boleh megang. Nah sekarang saya tanya, orang yang banyak ngeluh sama hidupnya, banyak menderita sama apapun itunya, jangan-jangan nggak ngerti aturan main. Aku tuh masalahnya gede mulu ya, itu lagi gitu. Pertanyaannya, sudah cukup pahamkah kita tentang permainan aturan-aturan dari hidup gitu? Makanya kenapa semua para nabi dan rasul lah, terutama dalam konteks Islam gitu,
Selalu kata kuncinya di proverb Arab itu, kenalilah dirimu. Betul nggak? Iya. Berarti sekarang maaf ya, mau itu agama kek, mau itu filsafat kek, mau itu tasawuf kek, mau itu sains kek, cuman satu kok goalsnya, kenalilah siapa di dirimu. Karena kalau aku sudah mengenali diri, aku tidak akan terjebak lagi sama ilusi gitu. Ketika aku sudah tahu siapa diriku, mau apapun getaran-getaran ilusi ini gak akan membuat aku menjadi sesuatu yang terjebak dalam ilusi gitu kira-kira. Nah, kita ini lagi belajar transisi dari dunia ini ke dunia ini gitu. Nah, saya sekalian aja deh, di kanannya ini ada tubuh fisik nih, namanya jasad. Wadah dari ini sama ini, wadahnya ada di sini, namanya jasad. Berarti jiwa ada di antara ruh sama jasad nggak? Ini kalau digambar ini, di tengah-tengah nggak? Pertengahan, bahasa Arabnya barzah gitu. Berarti kalau saya ibu bapak lagi mabuk, ilusi, lagi ada di alam apa namanya? Nah gitu. Ini tuh yang benar yang mana ya? Ini tuh yang salah yang mana ya? Ngejudge mulu. Berarti dia lagi ada di matrix gitu. Berarti kita harus out of matrix nggak? Contoh-contoh, ibu dan bapak merasa dirinya merdeka nggak hidupnya? Oh ini kalau mikirnya agak lama udah pasti nggak aja ya, udah gitu aja. Merdeka nggak ya? Tar. Terus kita ngomong, saya manusia merdeka. Pret sih sebenarnya. Gimana mau merdeka orang milih sesuatu aja masih kepikiran orang suka nggak ya kalau saya pakai baju ini? Di mana merdekanya gitu? Begitu masuk ke restoran, pokoknya dari menu yang ratusan milih terakhir nasi goreng satu. Gini mana merdekanya? Betul nggak? Berarti kita ini banyak terpenjara oleh matrix. Salah satu yang ada di sini namanya adalah habits gitu. Makanya kalau di Quran bilang ada kata-kata Islam, itu nggak berbicara identitas, tapi Islam artinya to liberate, untuk menjadikan dirimu merdeka, merdeka dari yang namanya perbudakan matrix gitu kira-kira. Contoh, saya kasih contoh, ya. Jadi maaf nih ya, kita ngomonginnya gini, bahwa Islam itu bukan orang yang KTP-nya Islam, bukan. Tapi orang yang sudah tidak terjebak oleh matrix gitu. Sehingga dia jadi dirinya sendiri. Tetapi jadi dirinya sendiri itu bukan berarti dia bebas mau ngapa-ngapain. Bukan. Ingat ya, merdeka itu artinya tahu batasan. Saya mau jadi merdeka, pokoknya saya bisa gini kapanpun. Enggak, justru saya terpenjara harus ngerokok gitu misalnya. Justru saya terpenjara harus itu. Jadi artinya apa? Ketika seseorang yang merdeka, dia tahu batasan dirinya. Bukan bebas ngapain apa aja, bukan. Nah, nanti kita ngerti bahwa jadi Islam adalah menjadi liberty. Dia terlepas dari dogma, doktrin, harus, ideal, dan dia hanya selaras dengan hukumnya dia yang disebut dengan yang namanya realitas. Makanya arti Islam adalah berserah kepada Allah. Di surat 4 ayat 125 itu ada kata-kata gini. 4:125. Waman ahsanuddin miman aslama. Dan siapakah orang yang paling oke dinnya, kesadarannya, itu adalah yang aslam, yang dia tunduk patuh kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Nah maaf ya, tunduk patuh kepada Allah itu bukan masalah rajin sholat, bukan. Bukan masalah rajin puasa, bukan. Sholat, puasa, umroh, haji itu alat untuk kita tunduk kepada Allah. Jadi bedakan antara orang taat dan orang sadar. Karena taat belum tentu sadar. Aduh, amaze ya, dia taat banget. Pokoknya begitu azan langsung ke masjid. Belum tentu loh. Tapi itu cara, tools supaya ada sesuatu hal kegiatan yang kita bisa loncat dari sini ke sini gitu kira-kira. Sampai sini oke? Jadi kalau kita bicara dalam konteks taat kepada Tuhan, taat kepada Allah, maksudnya apa sih? Atau kita sebut orang yang beribadah kepada Allah, maksudnya apa? Taat kepada Allah, aturannya apa? Gini, pernah dengar nggak?
Orang yang takwa adalah orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi perintah dan larangannya itu apa? Itu diam-diam gini ya. Semua perintah dan larangannya adalah hukumnya. Dimulai dari tabur tuai, dimulai dari sebab akibat, dimulai dari relativitas, dimulai dari the law of rhythm, semua hukumnya. Nanam cabai akan keluar cabai, itu taat kepada hukum gitu. Berarti hukumnya ada pada realitas nggak kira-kira? Iya. Jadi aneh nggak orang rajin sholat tapi sedih mulu hidupnya? Aneh. Berarti dia menuhankan ritual tapi tidak menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena kenapa? Jangan-jangan banyak realitas hidupnya yang dia tolak gitu kira-kira. Kenapa orang bisa menolak realitas? Karena dia merasa bahwa apa yang aku percayai ini baik buat aku gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Tapi dapat ya? Ngerti ya kenapa kok kita jadi stres, depresi, anxiety, marah, apa semua? Karena kita lagi bertentangan sama ini. Sama ini. Contoh, saya kasih contoh. Ini kita belum mulai ya, pemanasan ya. Bentar lagi baru kita mulai, baru nanti kita masuk ke sini. Pertanyaan ya, maaf nih. Anak yang baru lahir, begitu lahir, berarti dia punya kesadaran nggak? Punya dong. Makanya disebut intelijen. Maka nggak ada yang ngajarin ketika lapar dia nangis. Nggak ada yang ngajarin untuk nyusu ke ibunya tuh nggak ada yang ngajarin. Betul nggak? Karena dia punya pure consciousness. Tapi begitu anak lahir udah punya pengetahuan belum? Belum. Siapa yang ngasih pengetahuan? Ibu bapaknya. Berarti pengetahuan, quote and quote, bisa menutupi true self-nya nggak? Nah, gitu. Berarti ketika si anak lahir dan tertutup pengetahuan oleh lingkungannya, lama-lama dia asing sama dirinya. Tapi kesadaran ini hilang nggak? Hilang nggak? Tapi yang terjadi apa? Tertutup. Bahasa Arab tertutup namanya kafir. Jadi kita ini sebetulnya kumpulan orang-orang terus gampang banget kafir. Orang yang mengkafirkan orang lain udah pasti double kafir daripada yang dikafirkan. Atau enggak raja kafir karena dia tahu orang kafir gitu kira-kira. Paham ya? Berarti kita tertutup nggak si true self ini? Oleh semua yang namanya pengetahuan. Kalau pinjem bahasanya Adam selalu memakan buah huldi. Knowledge masuk nih. Akhirnya dia punya limitasi. Oh, kata bapak saya, orang yang di luar agama Islam masuk neraka. Jadi believe nggak? Pasti. Begitu dia ngelihat temennya yang bukan Islam, langsung nggak? Puff. Ini main nggak? Neraka. Tapi realitas nggak bisa dibohongin. Suara di dalamnya nggak bisa dibohongin. Sehingga nanti dia akan tabrakan sama realitas. Kata papa orang yang agamanya di luar kita kan masuk neraka. Tapi aku punya teman yang agamanya Katolik baik banget misalnya. Dia akan ketemu realitas nggak? Mempertanyakan nggak? Nah pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan dari sini supaya belajar kita keluar dari itu gitu. Makanya selalu ada yang bunyi nggak di dalam diri kita. Itulah yang disebut siapapun yang bertanya di alam kubur kita. The questioning itulah malaikat-malaikat yang membuat kita questioning ini kenapa. Sementara pada pelajaran dogma dan doktrin malaikat itu kayak putih ada sayapnya cik gitu kan, nggak gitu. Itu kan kita diberikan fasilitas gitu untuk questioning. Makanya maaf ya, once kita berhenti bertanya kita mati gitu. So that's why questioning itu selalu ada karena kenapa? Perjalanan kita menuju kepada si true self gitu. Karena kenapa? Kita udah jalan jauh banget, ketutup jauh banget dari yang realitas. Sekarang kita udah beneran punya tampilan yang sebenarnya sangat jauh dari diri yang sejati gitu kira-kira.
Sampai sini oke? Oke? Paham? Jadi kira-kira kita udah terpapar di wilayah barzah ini nggak? Iya. Maka, maaf ya, sulit orang lepas dari barzahnya. Kalau tidak, nomor satu, dia penting untuk menjadi open mind. Itu nomor satu. Terbuka dulu nih. Karena kalau ininya nggak terbuka, selesai udah. Yang kedua, open heart gitu. Maka jalan untuk menuju kesadaran disebut level-level takwa. Ingat nggak waktu kemarin kita bahas? Satu, at least kamu tidak merasa memiliki. Once tingkat kepemilikannya tinggi banget, ininya makin menguat nih. Semakin merasa attached kepada something, semakin kita megang sesuatu, semakin yang harusnya dilepasin. Teman-teman ibu bapak jangan lupa, hidup adalah perjalanan menuju kepada kehilangan. Karena makin tua rambut makin hilang, betul? Gigi makin hilang. Dan seterusnya. Seterusnya. Jadi memang hidup itu adalah perjalanan untuk belajar melepaskan. Kebayang nggak kalau kita nggak punya skill untuk melepaskan? So detachment itu adalah hal penting. Kenapa takwa selalu mengatakan bagaimana kemampuan kamu melepaskan? Maka orang yang sulit melepaskan namanya musyrik gitu kira-kira. Mempersekutukan Allah itu bukan Allahnya 2, 3, bukan. Tapi aku tidak menerima realitas, itu namanya musyrik gitu. Makanya Bapak maaf ya, orang pelit musyrik nggak? Banget. Orang yang rasa golongannya lebih baik dari orang lain, musyrik banget gitu. Sementara mindset kita kebanyakan musyrik itu adalah orang yang enggak KTP-nya Islam gitu misalnya. Padahal orang yang KTP-nya Islam bisa musyrik nggak? Bisa. Karena musyrik tidak terletak pada identitas. Sampai sini oke? Dapat? Clear ya? Berarti nomor satu, hal yang paling bahaya dalam hidup adalah aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Itu bahaya aja. Makanya mudah-mudahan dengan nambah pengetahuan, at least naik satu level. Aku tahu kalau aku tidak tahu. That's the point. Udah di situ aja dulu. Berarti kalau aku tahu, aku tidak tahu, dan aku sadar bahwa sebanyak yang aku tahu lebih banyak yang tidak aku tahu. Pengen belajar nggak kira-kira? Berarti begitu aku mau belajar, aku lagi mau melepaskan ini. Dan sorry to say, melepaskan program barzah itu PR besar banget dalam hidup kita. Makanya puncak dari takwa adalah memaafkan. Ibu bapak skill memaafkannya bagus nggak kira-kira? Iya diam gini. Insya Allah tuh jawaban abu-abu ya. Insya Allah gitu. Itu tuh kayak hopeless gitu. Apalagi insya Allah orang Bandung, wah udah pasti nggak jadi aja. Nah, ya kalau di Bandung insya Allah ya nggak akan jadi, nggak datang gitu. Nah, itu tuh kebiasaan aja sih gitu. Ya. Kenapa? Oh bukan judgement, realitas. Faktanya begitu. Dari survei. Kenapa? Udah nggak bisa aja. Udah bilang aja nggak mau gitu, apa susahnya ya? Mungkin pengen kelihatan religius kali ya, tapi nggak apa-apa sih. Ibu bapak tahu? Jadi panjang nanti ya, udah ya. nanti di ending ya, itu jadi panjang nanti. Nah sekarang kita masuk nih. Berarti kalau kita sadar, hukum Tuhan yang nomor satu disebut the law of oneness. Hukum yang namanya tidak ada separate, semuanya satu kesatuan tunggal. Jadi maaf ya, kalau kita masih ngelihat itu kamu, ini aku, masih ada separate, nggak ada sesuatu yang menyatu, berarti program barzahnya kuat banget. Maka orang bisa nggak peduli tetangganya lapar, ya urusan dia lah gitu. Berarti separate banget nggak kira-kira? Dia lupa bahwa antara aku dan kamu sebetulnya satu kesatuan. Maka menyakitimu tuh menyakitiku sebenarnya. Menolongmu, ya aku lagi menolongku sebenarnya. Makanya kata Mother Teresa, kalau kamu nggak bisa ngasih makan 1000 orang, 1 juga cukup.
Daripada pengen ngasih makan 1000, terus mikirin gimana 1000, tapi yang satu kelaparan nggak pernah ditolong gitu. Karena pada dasarnya kalau kita bicara tentang oneness, semua itu adalah keberadaan tunggal. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Punten ya, saya mau pakai terminologi dulu ini. Supaya nanti begitu kita masuk ke guilty feeling, ke proses, ke marketing tadi, kita ngerti gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa kita penting memainkan peran. Karena kita punya peran. Cuman kebanyakan orang di sini boro-boro pengen jadi peran dirinya sendiri, nyuri peran orang mulu gitu kira-kira. Maka salah satu the art of happiness, bagaimana kita bahagia adalah jangan pernah mencuri casting orang lain. Karena nggak ada yang sama castingnya sama kita, sama dia nggak ada. Makanya sorry to say, salah satu penyebab depresi adalah membandingkan. Sudah membandingkan, selesai aja. Duh, kenapa dia lebih bagus ya? Tuh ke anak, nah lihat tetangga, nilai matematiknya bagus. Kamu tuh kenapa sih jelek? Padahal emang bakat dia di olahraga gitu misalnya. Tapi karena perbandingan ini selesai. Jadi membandingkan itu pasti ranahnya di badah gitu, matrix. Ya, dah. Sorry ya, saya mau pakai bahasa yang agak-agak, saya mau pinjam dari Ibnu Arabi masalahnya. Karena ini the easiest way untuk kita ngerti Tuhan gitu. Karena maaf nih, bagaimana kita menyembah Allah kalau kita nggak kenal sama yang kita sembah, betul nggak? Nah, so kita main sembah aja, jangan-jangan kita nyembah alif lam lam ha lagi. Gitu kan, alif lam lam ha bukan Allah. Tapi tulisannya Allah. Sampai sini oke? Oke. Ini akan berbau tasawuf, tapi kita akan bawa ke ranah universal gitu. Karena ini akan berlaku buat siapapun sih sebenarnya. Ya, oke. 1. Dari TK, SD, SMP, kita selalu diajarkan Allah itu sifatnya nomor 1, wujud. Apa? Wujud. Pernah dengar kata wujud? Pernah? Wujud itu apa sih? Hah? Wujud itu apa sih? Hah? Nampak? Oke, sekarang saya tanya. Lampu ini bisa nyala karena ada listrik. Oke? Listriknya kelihatan nggak? Enggak. Listrik wujud nggak? Ya tadi katanya yang kelihatan, gimana? Ya, direnungin dulu itu. Oke? Jadi, wujud itu bukan masalah kelihatan atau enggak, bukan. Tetapi wujud itu artinya keberadaan. Nah, entah nanti rasa, lihat, smell, taste, dan seterusnya. Tapi tolong mengerti dulu bahwa wujud itu keberadaan. Ya, cek. Cek. Nah. Wujud apa, ibu bapak teman-teman? Oke. Berarti pertanyaannya, keberadaan ini adalah yang menjadi wadah dari apapun yang menampil. Maka keberadaan yang menampil namanya maujud. Dua dulu ya, pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Tapi once paham ini, enak aja hidup gitu aja. Nanti kita ngerti, oh ternyata gitu. Pelan-pelan. Wujud apa? Keberadaan. Mau wujud? Keberadaan yang menampil. Jadi ibu bapak ini wujud atau mau wujud? Sip. Dari keberadaan tunggal. Sampai sini oke? Berarti kalau gitu, segala sesuatu yang mau wujud, dia perlu wadahnya. Dia perlu tempat menampilnya. Yang paling esensi di tempat ini, itu cuma satu, ruangannya. Karena tanpa ruangan kita nggak mungkin mengisi tempat ini, betul nggak? Yes. Tapi begitu masuk ke sini, ruangan paling dicuekin. Yang dilihat kursi mana, meja mana, papan tulis mana. Lupa bahwa kursi, papan tulis, meja ada di dalam ruangan.
Maka ruangan gak pernah komplain sama isinya. So, ruangan gak komplain, itu kursi jangan di situ lah, gak komplain dia mah. Betul gak? Karena dia siap mewadahi apapun yang ada. Makanya nanti pada puncaknya kita akan belajar menjadi manusia ruang yang akan meruangi apapun yang datang ke kehidupan kita. Kalau udah menjadi manusia ruang, berarti ada di sini. Nah, di tengah-tengah namanya manusia perabotan, sibuknya di perabotan mulu gitu. Berarti kalau manusia ruang, mau nyebelin kek, mau nyenengin kek, mau hitam kek, mau putih, nggak peduli. Kenapa? Karena aku ruangan. I am space. Dan aku siap menampung siapapun. Tapi begitu kita masuk ke separate, boro-boro jadi ruang, beda dikit, kesal. Marah dikit, capek deh. Kenapa? Karena kita lupa bahwa kita punya kemampuan dan sejatinya kita adalah sebetulnya adalah ruangan itu sendiri gitu. Berarti orang yang cepat bete, cepat kesal, cepat apa? Lupa kalau dirinya adalah ruang. Karena semua perabotan di sini tidak mengurangi esensi ruangannya gitu. Sampai sini oke? Dapat? Ulang ya. Berarti wujud apa? Keberadaan. Kalau mau wujud? Keberadaan yang menam. Yang ketiga namanya mahiyat. Ini yang disebut fungsinya. Ini nampil, menampil. Ini keberadaan. Dah. Ini hal yang paling easy untuk kita mengenal quote and quote Tuhan gitu. Contoh ya. Papan tulis ini semua, kalau kita ngelihat papan tulis ini sebagai wadah untuk munculnya semua tulisan, berarti papan tulis ini wujud atau mau wujud? Ih, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Ini papan tulis, anggap ya, ini belum ada tulisan apa-apa. Oke? Anggap ini blank, seblank-blanknya dari awal tadi udah. Ini soalnya kalau mau dihapus lagi lama gitu ya. Tapi anggap aja begitu. Oke? Berarti kalau mau menganggap perlu konektivitas abstraksi perumpamaan di pikiran nggak kira-kira? Ya, nah orang kita tuh sekarang kebanyakan nggak bisa begitu gitu. Sulit untuk mengabstraksikan sesuatu. Makanya Quran itu penuh dengan perumpamaan. Makanya sekarang masyarakat itu senangnya didongengin aja, nggak mau diajak mikir gitu kira-kira. Kenapa? Karena ya itu tadi, kemampuan abstraknya tuh rendah gitu. Kenapa? Karena banyak ketakutan dengan dogma dan doktrin gitu. Ibu bapak teman-teman sorry ya, once orang tua yang overkritik sama anaknya, even membuat anaknya takut buat nanya gitu. Even mau nanya aja takut pertanyaannya salah. Coba gimana? Padahal nggak ada pertanyaan yang salah kan? Ulang ya. Gini. Semua tulisan ini ada kalau ada wadahnya nggak? Ah, sih. Wadahnya namanya apa? Papan tulis. Saya bisa nulis di sini nggak? Kenapa? Nggak ada tempat tampilnya. Berarti sesuatu yang menampil harus ada wadahnya. Harus ada landasannya. Sampai sini oke? Dapat? Nah, berarti kalau saya tanya, semua apapun yang ada di tulisan di papan tulis ini, semua ada karena ada ruangannya yang namanya papan tulis. Dapat? Berarti papan tulis ini sebetulnya apa? Wujud sang keberadaan yang kelak ketika nanti ada ini semua tulisannya, dia menampil pada wujud gitu. Contoh ya, ibu bapak kita areanya di sini ya, area anggap ini seluruh papan tulis nih, anggap ini batasan list ini ya. Berarti ini kosong nggak? Berarti dia masih jadi apa? Wujud, sip. Pertanyaan. Begitu ada ini,
Menampil nggak? Jadi apa dia? Mawujud. Kita sebut apa ini? Lingkaran. Sekarang saya tanya, lingkaran ada karena ada wadahnya sehingga dia bisa menampilkan dirinya, betul nggak? Yes. Berarti setiap yang menampil itu pasti butuh yang namanya batasan. Karena kalau nggak ada batas, kita nggak bisa nyebut ini lingkaran gitu kira-kira. Sampai sini oke? Contoh. Ini saya lagi megang botol. Kenapa ibu bapak bisa bilang ini botol? Karena ada batasannya. Betul? Oke. Meja. Kursi. Semua punya apa? Jadi kita bisa ngelihat personal ini karena ada apa? Ada batasan. Sok ibu bapak nggak punya jasad, nggak kelihatan. Betul nggak? Berarti batasan itu yang membuat wujud menjadi mawujud. Nah, batasan bahasa Arabnya aurat gitu kira-kira. Jadi kita masing-masing punya aurat nggak? Iya, makanya kelihatan. Makanya ruh yang mawujud pasti dikasih batasan. Sampai sini oke? Dikit lagi ya. Puyangnya dikit lagi abis gini, gitulah kira-kira. Dah. Nah. Dikit lagi aja. Dikit lagi. Sekarang saya tanya, selain ada bulat, ada ini. Segitiga, ada kotak. Ada kubus. Ada bintang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini ada berapa mawujud? 5. Tapi wujudnya tunggal. Berarti kalau ibu bapak ngelihat bulat hanya tahu dan paham sama bulat dan hanya fokus sama bulat, baru fokus kepada mawujudnya. Tapi kalau ngelihat ini semua, oh itu kan wujud dengan mawujud yang beda-beda aja sih. Sebenarnya kan yang saya lihat dari tadi papan tulis. Betul nggak? Tetapi papan tulis yang sudah mawujud menjadi tulisan, kata-kata, menjadi lingkaran, menjadi bagan. Ini semua aku lihat sebagai mawujud dari wujud. Anggap kalau ini bumi, berarti ada mawujud 8 miliar manusia. Berarti yang 8 miliar itu wujud atau mawujud? Berarti kalau yang 8 miliar ada di mawujud, sebenarnya yang 8 miliar itu wujud yang tunggal. Karena tanpa ada wujud, tidak mungkin mawujud. Paham nggak? Oke? Sekarang saya mau nulis gini. Islam. Wujud, mawujud? Mawujud kan ini jadi tulisan. Betul? Kristen, Hindu, Buddha, Vedanta apa? Mawujud bukan? Wujudnya tunggal. Tapi begitu saya ngelihat tulisan ini, saya memaknai, bisa berantem nggak sama yang sebelahnya? Berarti ketika kita tidak melihat wujud, kita akan berantem di wilayah mawujud. Dan nanti ini akan relevan ketika di Al-Baqarah 115 ada kata-kata, kemana saja kamu melihat, kamu hanya melihat aku. Berarti wujud banyak gak? Tunggal. Yang banyak apanya? Mantap. Lulus. Udah cukup pengajiannya, bubar udah. Mumpung udah ngerti gitu. Soalnya ditambah lagi satu pertanyaan, pusing lagi gitu. Tapi ini dapat nggak? Dapat nggak? Maaf ya, once banyak orang ngerti ini, kira-kira banyak damai nggak kira-kira? Iya. Apa yang membuat kita menjadi berantem? Karena kita lupa bahwa kita mempeributkan mawujud dalam wujud yang tunggal. Oke, contoh nih ya. Punten, ini saya beresin dulu dikit. Sampai sini oke?
Dapat ya? Dah. Nanti kita kesini untuk bicara tentang fungsi nih. Pertanyaan. Berarti segala sesuatu yang membuat kita berantem dalam mawujud, saya langsung straight to the point aja. Kita ribut dalam urusan definisi. Karena kita berusaha mendefinisikan atau menafsirkan. Tafsir. Jadi hati-hati sama tafsir nih. Karena definisi atau tafsir itu artinya pendekatan menuju kepada realitas. Pendekatan, bukan realitas itu sendiri. Makanya teman-teman ibu bapak maaf ya, saya ngomong juga berdasarkan definisi nggak? Iya, makanya jangan dipercaya omongan saya gitu. Paham ya? Cuman dijadikan sebagai knowledge. Supaya nanti kita bisa masuk kepada si realitas gitu. Contoh-contoh, saya pakai contoh supaya gampang. Contoh-contoh. Ini apa ibu bapak? Meja. Deal? Beneran meja atau kita sepakat menamakan ini meja? Nah ya udah itu dulu. Supaya ibu bapak nggak terlalu kaku begitu ada orang ngomong ini pisang, nggak usah langsung marah udah. Karena siapa tahu dari kecil dia dikasih tahu, nah ini pisang ya. Dia akan jawab apa? Pisang. Maka jangan langsung action untuk marah, membenci. Tar dulu. Kenapa dia nyebut pisang ya? Kenapa dia punya pandangan yang berbeda ya? Maka mengedepankan pengertian itu lebih baik daripada mengedepankan judgement gitu kira-kira. Dan maaf ya, itu skill. Karena 0,5 nanosecond kita itu sering banget dengan kecepatan super cepat banget ya, judgement. Ya, udah gitu. Begitu kan judgement gitu. Dah, contoh. Ibu bapak tolong saya diberikan satu definisi. Meja definisinya apa? Tempat apa bu? Tempat naro barang. Sip, bagus banget. Boleh tepuk tangan lu, ini keren jawabannya. Keren. Basa-basi tepuk tangannya. Nah, ya oke. Jadi saya naruh minuman di mana? Karena meja tempat. Deal? Tempat naruh apa? Sekarang saya mau taruh. Saya naruh di mana? Nah, pusing nggak? Saya naruh barang nggak? Itu tempat naruh barang nggak? Bisa. Meja bukan? Berarti definisi ibu bapak, kalau itu tempat naruh barang namanya meja, batal nggak? Berarti yang tadi tepuk tangan nggak jadi ya. Nah. Jadi sekarang saya tanya, tempat naruh barang itu meja atau kursi? Bisa dua-duanya. Kebayang nggak kalau orang saklek, pokoknya meja adalah tempat naruh barang. Berarti dia terjebak pada definisi nggak? Terus kalau saya di kamar taruh itu si minuman itu di kasur tempat naruh barang bukan? Iya dong, bisa kan? Bisa. Tapi meja bukan? Bukan. Tapi ibu bapak bisa bedain nggak mana meja, mana kursi, mana kasur? Bisa. Nah gitu. Paham? Dapat? Berarti kita ribut-ribut gara-gara apa coba? Memberikan sebuah makna kepada sesuatu. Atau bahasa keren yang tadi saya bilang, atau bahasa gampangnya, kita menempatkan ideal atau yang disebut harus. Harusnya ya, anak yang baik itu, nah, dia nikah di usia 23 misalnya. Anaknya belum kawin, tahu umur 30. Stres nggak ibunya? Yang bikin stres apa? Ya kan nanti, tapi kan kalau misalnya, terus aja. Betul nggak? Karena kita memberikan meaning, harus, pokoknya, dan itu bisa jadi menjadi kesepakatan yang kolektif gitu kira-kira. Padahal jangan lupa, setiap individu mawujud itu punya mahiyat fungsinya masing-masing. Paham sampai sini?
Ibu dan Bapak mohon maaf nih ya, kan kalau dalam tradisi-tradisi agama tuh bilang bahwa kita akan kembali ke Tuhan, betul nggak? Sekarang saya tanya, Tuhan itu dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti kita akan kembali ke tempat yang dekat atau jauh? Berarti pulang ke Tuhan perlu jarak nggak? Enggak. Seorang yang sadar ini dia akan ngerti bahwa I am already home. Udah nyampe dong. Sekarang masa harus ke sana dulu? Bagaimana kita akan menjauh dari Allah sementara Allah itu adalah wujud yang mewadahi kita semua? Berarti kan kita sama Allah tuh seperti apa kain sama warnanya dong, betul nggak? Begitu kita ngelihat warna kain merah, warna akan selalu nempel pada kain. Gak mungkin warna dan kain terpisah gitu. Jadi aneh kalau sekarang ngomong Allah di mana ya, itu aneh. Gimana mau Allah di mana? Kan nggak ada Allah, nggak ada kamu. Karena kita semua adalah mawujud dari wujud yang tunggal. Sampai sini oke. Dan kalau udah gini, maaf ya, kita akan berhati-hati untuk begitu ngelihat ada tukang beca, tukang baso, jenderal, nggak penting Bu. Dalam artian, secara identity mereka berbeda, kita berbeda. Tapi dalam kemawujudan, dalam wujud yang tunggal, kita semua adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Maka kesadaran ini akan menimbulkan empati namanya. Maka kita akan sadar begitu nolong siapapun yang lagi kita tolong bukan dia gitu loh. Begitu aku memaafkan siapapun yang aku maafkan juga bukan dia gitu. Tapi diriku sendiri. Karena masih banyak orang yang berpikir kenapa susah memaaf. Ibu bapak, menurut ibu bapak memaafkan susah nggak? Susah? Agak tuh gimana ya? Kenapa aku susah memaafkan? Karena aku masih melihat jarak antara wujud dan mawujud gitu. Dan itu udah jadi habits nggak kira-kira? Jadi menjawab pertanyaan tadi, kalau kita ngerti ini, mau ketemu tiap hari sama orang yang nge-trigger, ya udah sih gitu. Tapi memang kita nanti punya pilihan. Punya pilihan. Jadi maaf ya kalau hidup, kayaknya aku nggak ada pilihan lain. Nggak memilih pun pilihan gitu. Paham ya? Nah berarti ketika pengertian ini kita naikin, oh iya ya, this all about life. Karena siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pesan supaya kita pindah dari titik barzah menuju kepada true self. Berarti siapapun yang datang ke kita membawa pesan mau melepaskan message lama kita nggak kira-kira? Iya, pasti ngeselin. Karena untuk berubah ke sini kita harus melepaskan yang kita lekatkan gitu. Nanti kita sebut sebagai masalah. Padahal masalah itu artinya bergerak maju. Berarti ibu bapak kalau nggak ada masalah stuck di sini terus nggak? Makanya masalah didatangin terus nggak? Contoh ya, ini saya sedikit belok supaya kita ngerti. Saya ulang ya ke awal ya. Ibu bapak kita makhluk energi bukan? Yes, kalau kita makhluk energi, tubuh kita itu punya 50 triliun sel, satu selnya 1,4 volt, kita made kurang lebih 70 triliun volt. Let's say kita sebut energi. Dan disadari atau tidak, kita ini memiliki medan energi di sekeliling kita. Itu kalau dalam bahasa sains disebut torus namanya. Maka ibu bapak maaf ya, sebelum kita ngobrol sama orang lain, energi kita udah ngobrol dulu. Even kita diem-dieman, energinya berinteraksi nih. So that's why ibu bapak kalau masuk ke ruangan orang yang vibes-nya jelek banget, keluar ruangan pasti capek banget, udah gitu aja. Pernah ngerasain nggak? Karena meskipun dia nggak ngapa-ngapain, tapi sekelilingnya ini saling ngobrol loh. Makanya ada dua tipikal orang dengan energi ini. Satu disebut uplifting energy, yang kedua vampire energy gitu. Nyedot mulu. Contoh. Pernah nggak kalau dalam satu community gitu ya, lagi kumpul-kumpul, terus datang orang, begitu dia datang asik, dia menyenangkan dan membuat situasi jadi asik banget. Pernah begitu nggak? Iya.
tipikal sanguin biasanya, uplifting gitu. Pokoknya dia nggak bawa happy, nggak bawa pokoknya cheer up gitu kira-kira. Tapi pernah nggak begitu ngelihat orang begitu ya dia lagi gitu kok. Nah, ya jangan ketawa, jangan-jangan itu gua gitu ya, gitu kira-kira. Begitu, ya gitu. Even belum ngomong, tapi udah nggak asik gitu. Kenapa? Karena komunikasi energi jauh lebih dimulai duluan daripada verbal gitu. Nah berarti sekarang saya tanya, si energi ini perlu diupdate secara powernya untuk lebih bagus nggak? Iya. Dan sorry to say, tidak ada cara untuk mengupdate energi kita kecuali kita mengalami yang namanya tekanan. Maka semua tekanan datang untuk meningkatkan energi kita, maka semua tekanan datang nutrisi supaya energinya membaik gitu kira-kira. Makanya, maaf ya, kalau kita ngomongin leluhur-leluhur kita Jawa kuno gitu, kenapa mereka selalu melakukan menekan dirinya dengan sadar, namanya tirakat gitu kira-kira. Iwa kita kan mau masuk puasa ya, ingat ya, puasa tuh bukan nggak makan nggak minum. Saya bisa beli makan enak, tapi saya nggak memilih itu karena kenapa? Saya mau menekan diri saya supaya apa? Energi saya membaik, maka saya nggak makan nggak minum. Dan rumusnya, kalau kamu tidak mentirakatkan dirimu, semesta akan memaksa mentirakatkan kamu. Maka penderitaan, tekanan hidup, problem, nutrisi untuk mengembangkan energi nggak sebenarnya? Cuman kitanya nggak ngerti gitu. Makanya ibu bapak maaf ya, orang yang lagi sakit, lagi tertekan nggak? Justru dia yang harus ngedoain orang lain. Karena energinya lagi gede banget. Orang lagi sakit, berarti dia lagi dapat tekanan. Berarti dia lagi dapat potensi untuk meningkatkan energi nggak? Iya dong. Itu kalau ngerti sih. Pernah dengar nggak? Sakit menggugurkan dosa, pernah? Iya, itu maksudnya. Tapi bukan sakit yang udah sakit ngeluh lagi, bukan gitu poinnya, bukan. Karena ketika dia nerima semua tekanan, dia menerima semua nutrisi, berarti dia menerima untuk membuat energinya semakin oke. Maka vibes orang-orang top, gak ada orang-orang hebat yang masalah hidupnya cemen tuh gak ada bu. Gandhi itu puyangnya kurang puyang gimana coba? Mandela misalnya, Nabi Muhammad, Yesus, Buddha gitu. Karena kenapa? Dia mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa gitu kira-kira. Nah maksud saya, begitu teman-teman ibu bapak sekarang ngelihat tekanan hidup, nomor satu, ini nutrisi buatku gitu. Nutrisi energi. Jadi orang semakin banyak tekanan, semakin punya potensi untuk mengembangkan energinya nggak kira-kira? Si tekanan ini sekarang kita sebut namanya masalah gitu kira-kira. Oke? Berarti ibu bapak kalau banyak masalah, banyak nutrisi nggak? Ya udah gitu, disyukuri. Makanya saya selalu doain siapapun yang belajar, semoga hidupnya masalahnya banyak, udah gitu aja. Sok diaminin. Karena nggak diaminin juga banyak sih gitu. Udah banyak. Tapi mulai ngerti bahwa ternyata semua masalah yang aku hadapin tiap hari, yang aku lihat tiap hari, ini adalah nutrisi buat aku, energinya more good. Kalau disikapi dengan baik, maka pilihannya cuma dua. Setiap masalah bisa menjadi luka atau bisa membuat bertumbuh. That's your choice. Ya. Nah sekarang ibu bapak mau milih yang mana? Nggak bisa maksa masalahnya. Ya, setidaknya dengan memahami ini, kita bisa ngelihat perspektif yang berbeda, nyebelin, jelek, buruk. Kita bisa ngelepasin program itu, pun tetap penting untuk waspada. Kenapa? Sabar, ikhlas, bego, tolol, tipis semuanya. Aku sabar, kenapa? Dipukulin diam aja, sabar. Itu mah bego namanya. Makanya kita dianugerahi akal, rasio. Makanya rasa dan rasio seimbang.
Rasa dan rasio seimbang. Kan saya sering nanya gini, ibu bapak ini termasuk orang yang sering mikir atau banyak pikiran, yang mana? Udah kelihatan sih gitu. Berarti jarang mikir dong. Betul nggak? Jangan-jangan muter-muter di pikiran yang sama gitu. Makanya outputnya juga outcome-nya sama gitu. Sip ya? Berarti kalau tadi ada open mind, kedua open heart, yang ketiga jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saya simpulkan saya ini ibu yang gak benar gitu. Udah deh, kenapa? Karena gini. Tar dulu. Karena begitu kita menyimpulkan sesuatu, kita lagi gak hidup gitu. Oke? Sip ya? Nah, sekarang kita masuk nih pelan-pelan. Ibu bapak ini oke? Paham? Jadi wujud ada berapa? Itulah disebut esa. Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Satu? Kenapa Esa? Wujud. Sama kayak lagi nonton bioskop, ibu bapak dari awal nonton bioskop cuman ngelihat layar, betul nggak? Iya. Tapi layar itu diproyeksikan dari semua drama-drama gitu. Maka filmnya kebakaran, layar kebakar nggak? Enggak. Jadi ibu bapak sebenarnya diri sejatinya sedih nggak? Enggak. Bete nggak? Enggak. Yang bete tuh di sini. Yang sedih tuh di sini. Drama tuh di sini. Selesai. Jadi kalau sekarang ngerasa hidupnya drama, masuk ke sini, aku sedang mengalami drama. Karena akunya tidak pernah terjebak oleh drama. Kalau kita nggak bisa memisahkan mana aku sejati dan mana ilusi, langsung ngomong gini, gua kesal. Tapi kalau udah mulai, aku menyadari kesal. Beda nggak? Begitu marah nih ya, begitu mau marah nih, ada marah, bete. Aku menyadari bete. Bete bukan aku, bete lagi mampir. Kesal lagi mampir. Cemburu lagi mampir. Padahal kesel, bete, cemburu, dengki, iri bukan aku. Dia hanyalah sedang menampil ke wadahku. Maka kalau kita sadar dulu itu sebentar, begitu kesel, aku menyadari kesel, diam dulu. Si kesel pelan-pelan turun voltasenya. Di situ critical thinking nyala. Kalau lagi kesel, tapi begitu, kayaknya aku perlu ngomong deh. Ngomongnya bukan gara-gara kepancing kesel, tapi sadar. Artinya orang yang marah dan orang yang menegur itu dua hal yang berbeda. Kalau marah berarti melampiaskan emosi. Tapi kalau menegur, pendidikan. Dua-duanya suaranya kenceng. Tapi datang dari kesadaran yang berbeda gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti Bapak maaf ya, kita hari-hari banyak mabuknya, banyak sadarnya. Ya udah gitu aja. Makanya perlu kejeduk nggak biar sadar? Waduh iya benar ya. Berarti maaf ya, keseharian kita tidak dikontrol oleh diri kita sendiri. Contoh, tadi dunia itu luar diri, dalam diri. Wah lupa lagi gawat nih, di luar di diri. Something outer world kita, eksternal. Dah, di sini misalnya, di luar kita semuanya hanyalah trigger, semuanya hanyalah stimulus. Sok nih, remote control saya nih, nih. Kamu gitu, aku happy. Kamu nggak gitu, aku nggak happy. Berarti kita dikontrol sama orang lain nggak? Berarti kita lagi hidup atau lagi quote and quote mabuk, mati. Nah, gitu. Oke, sampai sini? Dapat ya? Oke, ini udah 11.52 terakhir untuk masuk ke sini. Dah, saya gambarin gini. Ibu dan Bapak di pertemuan next, at least video ini ditonton 2 kali ya. Supaya kita nggak usah mundur jauh gitu. Tapi sampai sini dapat sesuatu nggak?
Get something ya. Oke. At least jangan terjebak pada definisi. Dah. Jangan terjebak pada definisi. Begitu mendefinisikan, diam dulu. Tar. Dah gitu. Pause, ada jeda dulu. Ada jarak dulu. Karena semakin ada jarak, semakin kita tidak terpancing oleh kebiasaan. Tidak terpancing oleh matriks gitu. Dan ini kita nggak bisa lepas dari matriks, nggak bisa. Kita akan hidup berdampingan. Ini tuh setan lah gitu kira-kira ibu bapak. Ibu bapak pernah ketemu setan nggak? Sok ngaca nanti pulang ya. Pasti ketemu. Oh ini setannya ternyata. Ternyata setan lucu juga ya gitu. Karena kenapa setan itu adalah aku tiganya kita, matriksnya kita. Itu adalah evil. Makanya sifat setan salah satunya dajjal. Bermata satu. Ngelihat orang sebelah mata mulu gitu. Jelek gitu. Jadi kalau kita melihat orang sebelah mata, lagi jadi apa kita? Nah, jadi nggak usah jauh-jauh ya. Sip ya, karena itu nanti jebakannya ada di sini. Anyway, oke? Nah, 2 terakhir, anggap wujud itu listrik. Listrik kelihatan nggak? Tapi dampaknya terasa. Yang masuk ke rumah menjadi mawujud, menjadi kulkas dan TV. AC boleh. Karena mau AC, mau lampu, mau mic, ini hanyalah mawujud dari wujudnya listrik. Betul nggak? Yes. Sehingga kulkas mendinginkan makanan, AC mendinginkan ruangan, TV memberikan entertainment. Itu mahiatnya gitu. Paham? Listrik rumah ini sama listrik rumah sebelah sumbernya sama nggak? Tapi di dalam rumahnya mawujudnya beda-beda nggak? Mahiatnya beda-beda nggak? That's it. Di situ kita akan menyadari, oh semuanya hanya wajahnya dia. Dengan mawujud yang beda, dengan mahiat yang beda. Fir'aun sama Musa, dua-duanya mawujud bukan? Dari wujud yang sama nggak? Iya. Berarti kalau dalam kesadaran ini ngelihat Fir'aun, ngelihat Allah juga nggak? Ngelihat Musa, ngelihat Allah juga nggak? Iya. Tapi mahiatnya beda. Karena tidak ada Fir'aun, tidak akan ada Musa. Itulah hukum relativitas. Baik ada, kalau buruk ada. Sehat ada, kalau sakit ada. Damai ada, kalau perang ada. Dan kita nggak bisa lepas dari itu semua. Dan once kita ngerti semuanya relativitas, kita tidak akan memberikan definisi yang sempit. Aduh sakit lagi, ngeluh. Padahal tidak mungkin ada sakit kalau tidak ada sehat pun sebaliknya. Jadi sakit baik atau buruk? Sakit baik atau buruk? Netral. Ibu bapak mending sakit mending sehat? Iya, sehat bagus. Tapi yang jauh lebih bagus adalah mau sehat mau sakit aku terima dengan bahagia yang sama. Tapi belakangnya pret sih, susah memang ya. Tapi once ngerti ini, kita ngerti mau sakit mau sehat semuanya mau wujud. Sip ya? Oke? Kalau nggak ada pencuri polisi nggak makan bu. Kalau nggak ada penyakit dokter nggak makan, betul nggak? Jadi kalau kita ngelihat ini menjadi satu kesatuan wujud, udah bu pak. Itu nanti disebut non-duality. Non-duality dalam bahasa Arab disebut tauhid. Semuanya hanya wujudnya dia gitu. Nah nanti kita dikasih mahiat-mahiatnya, dikasih akal, dikasih peran gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Nah sekarang kita masuk nih ke partikel dari jiwa. Partikel jiwa itu ada 3. 1, pikiran, perasaan, emosi. Oke? Dimana berarti kalau wujud itu energi yang akan tervibrasi pada semua frekuensi. Nah ibu bapak maaf ya, kalau kita bicara masalah vibrasi gini, energi itu selalu satu,
dia akan tervibrasi kepada dua, positif, negatif. Yang positif itu konstruktif, negatif itu destruktif. Contoh, marah energi bukan? Iya. Tapi dengan marah, saya mau ngapain, itu pilihan. Sehingga kalau marah saya ngelempar piring, destruktif nggak? Rugi dong. Mending lagi marah, nyuci piring, marahnya tersalurkan energinya, piring jadi bersih, gitu kira-kira. Oke? Jadi kalau ngelihat ibu-ibu lagi nyuci piring, jangan-jangan lagi marah sih. Nah, apalagi sabunnya banyak banget, bersih banget dia tuh. Itu lagi kesal banget tuh kayaknya. Tapi dia memilih untuk melepaskan emosi di level yang konstruktif. Makanya Taylor Swift diputusin pacarnya jadi lagu kaya, Bu, Pak. Ini udah diputusin ngelempar gelas lagi, udah pacar hilang, gelas hilang gitu, rugi. Dapat ya? Oke ya? Berarti bagaimana urusan aku memilih energinya mau dibuang kemana kita kira-kira? Nah, ibu bapak, dalam dua vibrasi ini nanti ada 17 frekuensi. Yang tadi ibu bilang, kalau kita bicara level paling rendah dalam frekuensi pilihan energi, itu namanya shame atau rasa malu. Nih ya, maaf ya, kalau udah mulai, aku mah apa sih? Aku mah cuman ini, ngerendahin dirinya mulu. Itu beda ya sama tawadu, tuh beda loh ya. Rendah hati sama rendah diri, dua hal berbeda. Ini kan ibu bapak dari tadi jawabannya diam-diam aja kan tawadu sebenarnya ya. Kenapa diam aja tawadu? Padahal nggak tahu aja sih, gitu ya, nggak apa-apa lah. Tapi once itu shame, itu dalam penelitian Hawkins, dalam penelitian The Map of Consciousness, itu level yang paling bahaya. So, hati-hati kalau jadi orang yang shame. Nah, yang menarik satu level dari shame, tadi yang ibu cerita, itu yang namanya guilt. Perasaan bersalah. Aduh, rendah banget itu levelnya. Maka pertanyaannya, kalau ada guilt-nya datang, satu, jangan ditolak. Karena semua perasaan didesain untuk diterima dulu. Jangan dimodifikasi, akui aja dulu. Begitu rasa guilt datang, ya aku lagi ngerasain guilt dan aku mengakui itu. Maaf ya, kebanyakan, apalagi udah belajar gini-gini nih, aduh udah belajar setahun nih di sini nih ya, harusnya, nah udah ada harusnya tuh kayaknya udah nggak guilt deh. Ibu bapak maaf ya, kalau lagi marah, iya marah aja udah gitu. Nggak usah sok-sokan, aku udah meditasi 21 hari. Terus aku masih marah gitu. Gara-gara meditasi, waktu marah, jangan. Kan meditasi juga harus tahu tempat, betul nggak? Masa di hutan di depan ada singa, mau menyelamatkan, meditasi, ya dimakan lah. Kabur lah gitu. Sip ya. Jadi guilt itu salah satu level of consciousness yang danger. Karena satu level di atasnya namanya apatis. Jadi apatis, guilt, shame itu level terendah, top 3. Nah nanti di tengah-tengah ada courage namanya, di 200, semangat antusias. Nanti di sini 500-an love, wah asik. Nah nanti kita akan berbicara the cycle of karma gitu misalnya. Kita akan bicara the journey of soul. Ibu bapak maaf ya, dalam perspektif ini pasangan, orang tua, anak, nanti kita ngerti kenapa pasangan saya dia ya gitu. Kenapa anak ini lahir di rahim aku ya? Kenapa aku anaknya si ibu ini gitu? Nanti kita ngerti bu, pak. Kenapa? Karena itu akan masuk ke level frekuensi. Dalam pandangan ini ya, dalam perspektif ini ya, kita semua yang memilih orang tua kita. Titik. Nanti kita ngerti. Satukan oleh frekuensi. Maka tidak ada pertemuan dan kejadian yang sia-sia tuh nggak ada. Terutama nanti kita ngerti kenapa pasanganku itu gitu.
Kenapa kok dia yang hadir dalam hidupku? Karena itu pasti kaitannya sama jiwa gitu kira-kira. Sip ya. Dan yang unik, yang milih kamu, yang nyesal kamu, gitulah kira-kira. Nyesal lagi gitu. Terus hidup di masa lalu, aduh tahu gitu dulu ya, dulu mulu hidupnya gitu. Berarti dia nggak living in present gitu. Oke, sip ya. Jadi PR besarnya adalah belajar menerima perasaan apapun yang lagi hadir, karena perasaanmu saat ini itu yang paling penting dalam hidup kita. Karena setiap orang pasti akan hadir dengan perasaannya. Nah yang bahaya, banyak orang yang menipu dirinya dengan perasaannya sendiri gitu. Akhirnya dia pretending. Perasaannya lagi gak enak, pura-pura oke, misalnya. Gak apa-apa juga sih. Tetapi once kita gak peka sama perasaan, karena jangan lupa ya, emosi memengaruhi perasaan, satu perasaan bisa menimbulkan ribuan pikiran. Jadi daripada ngeberesin pikiran yang 1000, mending beresin satu perasaan, beres pikirannya. Nah pikiran ini nanti akan berpengaruh kepada hormonal tubuh gitu. Makanya sehat datang dari emosi. Holistik gitu. Makanya waspada sejak dalam pikiran. Once kita udah mulai waspada sama pikiran kita akan lebih waspada sama tindakan kita gitu kira-kira. Oke? Sip? Paham? Dapat sesuatu? Oke, saya cut dulu sampai sini. At least hari ini kita punya variabel-variabel yang tadi kita bahas. Dan mudah-mudahan variabel-variabel ini memudahkan ibu dan bapak untuk mengerti dari inner self-nya kita gitu. Dan kita nggak pernah selesai untuk terus mengupas diri. Kenapa? Karena kita ini museum luka yang nggak ada beresnya. Kita ini museum jiwa, museum penderitaan yang nggak ada selesainya. Almost 99% kita nggak kenal sama diri kita. Kenapa? Karena yang 99% atau 90% itu ada dalam unconscious mind kita gitu. Nah nanti kita ngerti kenapa penting banget untuk mengenal diri, untuk masuk ke dalam esensi-esensi yang lebih dalam tentang diri kita. So teman-teman ibu bapak, mudah-mudahan dengan memahami ini kita jadi nggak terlalu sibuk sama orang lain, tapi kita punya banyak waktu untuk me time gitu kira-kira. Dan tidak akan ada yang pernah memberikan yang terbaik untuk diri kita kecuali diri sendiri. Terakhir, hadiah terindah untuk orang yang kita sayang adalah selalu memperbaiki diri. Detik. Karena semakin kita memperbaiki diri, kita akan memiliki vibrasi yang bagus buat orang-orang terdekat kita gitu. So artinya apa? Self development itu adalah sesuatu yang memiliki impact yang besar untuk society kita. Terima kasih, hatur nuhun. Saya balikin dulu ke Mas Abi. Baik, tepuk tangan lagi buat Kang Abu dan buat teman-teman semua yang di sini. Terima kasih. Terima kasih. Mau dibuka sesi pertanyaan atau mau ada langsung pergi? Satu ada mau yang bertanya mungkin? Ya boleh, Ibu Emma. Mau tanya yang terakhir, Kang Abu, yang dari emosi mempengaruhi perasaan. Bukan dari pikiran ya? Bukan. Tiga-tiganya sebetulnya kalau udah muter kan jadi satu kesatuan. Oh. Tapi trigger datang awalnya itu dari emotion. Oke. Gini, mungkin ada yang bertanya apa bedanya emosi dan perasaan. Contoh, emosi itu semua orang punya secara universal. Contoh, salah satu basic emosi manusia itu takut. Tapi takut terhadap apa? Itu perasaan. Ada orang takut sama kupu-kupu. Ada orang takut sama ular. Takutnya sama, tapi perasaannya itu akan berbeda dalam konteks apa ya? Experience-nya masing-masing gitu. Okay. Gitu kira-kira. Karena nanti emotion itu adalah energy in motion. Ini nanti kita akan berkaitan sama si energi tubuh gitu. Makanya getaran-getaran itu penting untuk kita telah. Gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Silakan ya, Ibu Ati, satu lagi. Nuhun, Kang Abu.
Dibahas di dalam yang jiwa tadi, Ya. pada prakteknya kan menjadi salah satunya habit. Habits ya. Nah kita ini kan ya tentu kita ingin selalu bisa sadar, selalu di nomor satu terus gitu. Ya. Sebetulnya pertanyaan besarnya apa aja ya yang harus kita lakukan supaya kita selalu di nomor satu kan gitu. Ya. Salah satu tadi bicara habit, tapi masalahnya habit itu kan macam-macam ya Kang Abu. Betul. Saya jadi teringat dengan 8 Habit-nya Stephen Covey ya. That's it. Nah itu si reaktif dan proaktif itu kan salah satu habit yang diomongin di situ. Betul, betul. Barangkali Kang Abu kan kayaknya senang riset-riset gitu. Ya. Apakah di dalam si 8 Habit itu akan mengarah ke situ juga gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Berarti pertanyaan besarnya adalah, saya jawab iya karena to the point karena memang iya. Yang kedua, memang habit ini kan sesuatu yang dalam artian gimana caranya habit kita supaya kita tetap ada di kesadaran kan? Iya, iya. Ada 15 langkah, Bu. Waduh, itu ditunggu Kak. Ya, dengerin baik-baik ya. Ditunggu Kang. Oke. Nomor 1, latihan. Nomor 2, latihan. Nomor 3, sama-sama 1, 2 sampai 15 kata kuncinya adalah praktis. Dan ibu cari kira-kira habits apa yang menurut ibu this is not good habits. Dan untuk masing-masing kita pasti berbeda. Oh bisa beda ya? Pasti beda. Karena tidak semua habits harus dihilangin, Bu. Ibu jalan kan udah habits ya. Masa dihilangin? Kalau jalan nanti kanan dulu, kiri, kanan, kiri. Kan nggak gitu. Tapi ada something habits yang kita penting kayaknya ini yang paling mengganggu emosiku misalnya, Bu. Makanya kalau di Atomic Habits, rubah habit 1% per hari. 1 aja, jangan banyak-banyak. Ya. Gitu. Jadi setahun kita punya 365% perubahan dalam habits itu. 1 habits yang berubah itu banyak memengaruhi perpindahan dari sini ke sini. Contoh, habits sumbu pendek misalnya. Yeah. Ya. Habits menilai, gitu. Judgment, gitu. Itu sih. Nuhun. Hatur nuhun. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih. Cukup ya? Udah. Oke, aman. Cukup, terima kasih. Baik ibu-ibu sekalian, teman-teman yang nonton secara live juga terima kasih menyaksikan kajian hari ini. Kita semakin ruwet ya Son ya. Iya tuh pencerahan. Ya ruwet dan pencerahan dua sisi yang hampir mirip ya. Makin tercerahkan, paling tidak kita diberikan bekal lagi bagaimana cara ngerespon ya lika-liku kehidupan kita sehari-hari. Semua tentang respon aja sih pada situasi hidup kita kan gitu. Kalau salah respon ya hasilnya tahu sendiri gitu ya. Tapi kalau responnya benar, mudah-mudahan kita jadi lebih bahagia, lebih sadar, lebih enak ngadepin hidup ya, ibu-ibu sekalian. Oke? Jadi apa yang bisa dibawa hari ini ada buat pulang ke rumah banyak ya yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan karena ya tadi kalau nggak dipraktekin udah tahu nih responnya adalah ikhlas, sabar, semangat. Tapi kalau nggak dipraktekin ya akhirnya jadi sia-sia lagi. Mudah-mudahan terus meningkat. Udah 5 kali loh ini kita belajar dengan Kang Abu tentang mind and awareness, lebih sadar lagi dari mulai nasi sama lauknya ya Kang Abu ya, nasi sama sambal, terus apa lagi kemarin tuh banyak. Kemudian nama adalah program, diri sejati adalah yang sebenarnya udah banyak banget. Jadi kita semua, saya juga praktek setiap hari itu diuji banget memang. Ngadepin anak, ngadepin istri, ngadepin pekerjaan, ngadepin di jalan segala macamnya. Salah respon jadi menderita. Bener aja kadang-kadang jadi gimana gitu ya. So mudah-mudahan kita terus diberikan kemampuan buat mempraktekkan ajaran dari agama kita, spiritual dengan lebih baik lagi. Kita hening sejenak mungkin ya untuk mengizinkan diri kita menyerap tadi poin-poin penting dari Kang Abu ya untuk bekal nutrisi batin kita. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Kang Abu atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Tepuk tangan sekali buat Kang Abu dan juga buat teman-teman yang nonton live. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.